nanti 2 jam ya. 2 jam kita alokasikan untuk pengerjaan soal UASnya. Kalau geo ruang eh, 100 menit ya karena 2 SKS ya. 100 menit. Nah, untuk saya udah ini juga udah koordinasi ke dosen pengampu geo ruang yang lain juga ya terkait dengan teknisnya. Jadi kemungkinan nanti soalnya itu sama kan karena paralel jadwalnya sama ya. Jadi yang di apa kelas 22A juga sama nanti geoanalitiknya Senin dan georuangnya juga Rabu. Nah, untuk teknisnya eh, baik geoanalitik maupun georuang kalian silahkan siapkan catatan ya, selembar catatan untuk UAS gitu. Jadi boleh open sheet gitu ya. Cukup 1 halaman berukuran A4 ya. Silakan nanti ditulis eh, apa namanya poin-poin yang perlu kalian lihat saat UAS gitu ya. Nanti saat belajar kan mungkin kalian akan sortir sendiri kan kira-kira di 1 halaman A4 itu perlu nulis apa aja gitu ya. Jadi intinya saat UAS nanti boleh membawa catatan 1 lembar A4 gitu ya. Boleh lihat itu. Itu ya, baik geo ruang maupun geo analitik. Untuk materinya, eh, setelah UTS berarti ya, untuk geo analitik ini berarti kita dari elips ya, kalau nggak salah ya, setelah UTS itu ya. Iya, Ibu. Ah, elips, kemudian apa hiperbola, terus bola ya. Untuk geo ruang eh, juga materi setelah UTS ya ada eh, limaster pancung, kemudian kerucut ya. Kerucut limaster pancung, terus sebentar. Iya bener ya, limaster pancung, tabung, kerucut terpancung ya termasuk juga bola. Nah itu ya, sama mungkin aplikasinya volume atau luas gabungan bangun ruang gitu ya, 2 bangun ruang. Nah itu, jadi eh, fokus ke situ belajarnya ya. Itu untuk eh, materi dan juga teknis pelaksanaan UAS geoanalitik maupun georuang. Nah, tadi saya udah kasih soal ya, saya minta kalian kerjakan kita eh, Zoom-nya untuk membahas jawabannya dari soal-soal tersebut. Oke, mungkin silakan kalau kalian sudah selesai mau presentasi. Oke nih ya, karena udah selesai semua nih. Nomor 1 ada Meliana, nomor 2 ada Septiani Dwi, nomor 3 ada Triani. Ini nggak apa nih, ada beberapa orang yang mau coba nomor 4 yang udah nulis di chat, berarti dua-duanya nanti presentasi gitu ya. Nah, nomor 4 tadi siapa? Fariha dan Tahnia. Oh, Tahnia tadi ganti ya. Nanti Tahnia boleh silakan nomor 4 atau nomor 5. Kemudian nomor 3 Bintang, nomor 5 Abdullah ya. Kalau ada yang double nggak apa-apa ya. Dua-duanya presentasi aja gitu. Kalau walaupun jawabannya sama nggak apa-apa. Nanti kita diskusi. Oke, mungkin eh, kita urut aja ya dari nomor 1. Baik, Ibu. Silakan, Meliana. Baik, Ibu, saya izin saja ya, Ibu. Ya, Oke. Di nomor 1 itu soalnya ada tentukan persamaan garis singgung elips X min 2 kuadrat per 20 ditambah Y plus 3 kuadrat per 5 sama dengan 1 di titik yang ordinatnya min 2. Pertama, kita menentukan titik singgungnya karena yang diketahui adalah sumbu Y-nya min 2, berarti kita masukkan Y-nya. Pertama, kita tulis dulu persamaannya X min 2 kuadrat per 20 plus Y plus 3 kuadrat per 5 sama dengan 1. X min 2 kuadrat plus Y-nya kita ganti dengan min 2.
min 2 tambah 3 kuadrat per 5 sama dengan 1. Nah, ini kita hasilkan menjadi X kuadrat min 4X plus 4 per 20 ditambah ini min 2 plus 3 itu sama dengan 1. 1 kuadrat menjadi 1, jadi 1 per 5 sama dengan 1. Nah, ini semuanya kita kalikan dengan 20. Ke 20 ini menjadi habis, dan ini menjadi 20 per 5, dan 1 kali 20 menjadi 20. Maka ini hasilnya menjadi, ini 20 dibagi 5 sama dengan 4, maka hasilnya menjadi X kuadrat min 4X plus 4 min 20, 20-nya kita pindahin ke kiri, maka hasilnya menjadi X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0, dan kita faktorkan menjadi X min 6 dikali X plus 2, maka hasilnya X sama dengan 6 atau X sama dengan min 2. Sehingga titik singgungnya menjadi X1, Y1 sama dengan 6, min 2 atau min 2, min 2. Selanjutnya kita menentukan persamaan garis singgung elipsnya. Nah, dengan pusat elipsnya itu 2, min 3. Karena ini dari si A dan B-nya min 3. Nah, ini persamaan awalnya, maka kita tentukan persamaan garis singgungnya dengan X min 2 dikali X1 min 2 per 20 ditambah Y plus 3 dikali Y1 plus 3 per 5 sama dengan 1. Nah, kita masukkan dengan titik singgung yang pertama, yaitu 6, min 2. Nah, menjadi X min 2 dikali 6 min 2 per 20 ditambah Y plus 3 dikali min 2 plus 3 per 5 sama dengan 1. Nah, kita hasilkan 6 min 2-nya itu 4, jadi 4X dikali X min 2 per 5, ditambah ini menjadi 1, jadi Y plus 3 per 5 sama dengan 1. Nah, selanjutnya X min 2 plus Y plus 3, ini kita kalikan semuanya dengan 5, maka hasilnya menjadi X min 2 ditambah Y plus 3 sama dengan 5, terus X plus Y plus oh ini kita min 2 plus 3 itu menjadi 1, maka X plus Y plus 1 sama dengan 5, maka persamaannya menjadi X plus Y sama dengan 4. Nah, kita selanjutnya yang titik singgung yang kedua, yaitu min 2, min 2, kita masukkan saja menjadi X min 2 dikali min 2, min 2 per 20 ditambah Y plus 3 dikali min 2 plus 3 per 5 sama dengan 1. Nah, ini menjadi min 4. Ini kita coret jadi min 1, jadi min X min 2, terus ditambah Y plus 3 per 5 sama dengan 1. Nah, ini kita kalikan dengan 5, menjadi min X plus 2 plus Y plus 3 sama dengan 5, menjadi min X plus Y plus 5 sama dengan 5. Nah, hasil persamaannya yaitu Y min X sama dengan 0. Jadi, persamaan garis singgungnya yaitu X plus Y sama dengan 4 atau Y min X sama dengan 0. Oke, baik ya. Jadi ini diketahui persamaan elips. Kemudian diketahui ordinat saja ya. Titik yang ordinat berarti ini dicari dulu absisnya ya. Ternyata diperoleh X-nya 6 dan min 2. Berarti ada 2 titik ya. 6, min 2, satu lagi min 2, min 2. Oleh karena itu ada 2 persamaan ya. Yang pertama yang Y min X sama dengan X plus Y sama dengan 4, kemudian Y min X sama dengan 0. Oke ya. Yang lain sepakat jawabannya atau ada yang punya jawaban berbeda? Tidak ada ya. Baik. Terima kasih Meliana. Baik, terima kasih Ibu. Lanjut ya yang nomor 2. Nomor 2 ada berapa orang di sini? Ada Septiani Dwi. Baik, Oke, Septiani Dwi, silakan. izin share screen ya Ibu. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah ya. Sudah. Untuk nomor 2 itu tentukan titik pusat, titik puncak, lactus rectum, dan persamaan direktis dari elips
9x kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 36. Nah, di sini untuk kita cari persamaan elipsnya biar sama dengan 1 dibagi 36, jadi persamaannya itu x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, kalau di elips itu, A itu kan selalu lebih besar karena A-nya lebih besar itu di bawahnya Y, maka dia itu elipsnya elips vertikal. Jadi kita tulis A kuadratnya itu 9, A-nya 3, B kuadratnya 4, berarti B-nya 2. Lalu di sini kita cari C, C-nya kan A kuadrat dikurang B kuadrat ya, atau 9 kurang 4 sama dengan akar 5. Nah, titik pusatnya itu 0,0 karena di sini nggak ada pengurangan atau penjumlahannya lagi. Terus titik puncaknya itu pada elips vertikal 0 plus minus A, ini A. Jadi 0 plus minus 3 atau 0,3 dan 0,-3. Lalu laktus rektumnya 2B kuadrat per A. Jadi tadi B kuadratnya 4, A-nya 3, berarti jadinya 8 per 3. Persamaan direktrisnya itu Y sama dengan plus minus A kuadrat per C. Tadi A kuadratnya 9, C-nya akar 5. Berarti persamaan direktrisnya 9 per akar ke 5 dan min 9 akar 5. Oke, baik. Ini elipsnya, elips vertikal ya. Ditanya pusat. Oke, pusatnya tadi 0,0. Puncaknya berapa? 0,3 dan 0,-3 ya. Dan Iya. latus rektumnya 8 per 3. Kemudian persamaan direktrisnya, karena dia elips vertikal berarti Y sama dengan ya. Y sama dengan 9 per 5 akar 5 ya. Dan Y sama dengan min 9 per 5 akar 5. Oke, ada yang punya jawaban lain untuk nomor 2? Ibu, saya mau nanya, Ibu. Ya, silakan. Kalau untuk persamaan direktris yang vertikal itu B kuadrat per C atau A kuadrat per C ya, Ibu? Oh iya, untuk yang direktris ya. Direktris itu sebetulnya dia ini ya, apa namanya? Bentar. Sama antara yang baik yang vertikal maupun yang horizontal gitu ya. Bentar. Berarti harusnya A kuadrat per C ya, Ibu? Iya. Tuh. Oh, terima kasih, Ibu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, terima kasih ya, Septiani boleh ditutup. Oke, lanjut Ibu. nomor 3. Nomor 3 ada 2 ya. Di sini di saya Triani dulu, nanti sama Bintang ya. Silakan Triani dulu. Mungkin. Baik, Ibu. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Untuk nomor 3, soalnya diketahui hiperbola persamaannya itu x min 2 kuadrat per 3 min y min 8 kuadrat min 1. Sama dengan 1. Soalnya tentukan koordinat titik pusat, titik puncak, fokus, persamaan asintot, dan eksentrisitas numeriknya. Nah, persamaan yang tadi di soal itu merupakan persamaan horizontal, di mana bentuknya itu yang sebelah sini. X min H kuadrat per A kuadrat min Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu titik pusatnya itu di H min K 2,8. Lalu kedua titik puncak. Titik puncaknya itu untuk hiperbola horizontal H plus minus A, K sama dengan maka A kuadratnya itu kan 3. Maka A-nya itu akar 3. Jadi kalau disubstitusi 2 plus minus akar 3,8. Lalu untuk fokusnya rumusnya H plus minus C, K. Lalu untuk mencari C itu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. 3 plus 1 itu 4, maka C-nya itu 2. Kemudian disubstitusi ke rumusnya 2 plus minus 2,8, maka fokusnya itu 4,8 dan 0,8. Yang keempat ada persamaan asintot.
Rumusnya itu Y min K sama dengan plus minus B per A dikali X min H. Jika disubstitusi K-nya 8, itu Y min 8 sama dengan plus minus B-nya itu 1, A-nya itu akar 3, X min H-nya itu 2. Kemudian untuk yang positif menjadi Y sama dengan 1/3 akar 3X min 2/3 akar 3 plus 8. Dan untuk yang minusnya Y sama dengan min 1/3 akar 3X plus 2/3 akar 3 min. Oh, Ibu maaf, ini plus harus Ibu, plus 8. Lalu yang kelima eksentrisitasnya C per A. Maka C-nya itu 2, A-nya itu akar 3, kemudian hasilnya menjadi 2/3 akar 3, Bu. Oke, baik. Coba kita bandingkan eh, dengan jawaban Bintang ya. Tadi di ulang dulu yang pertama, pusatnya tadi berapa? Pusatnya H, 2,8. 2,8, oke. Kemudian puncaknya, Ini Bu, 2 plus minus akar 3,8. oke. Berarti, maaf, berarti ada dua puncak ya? Iya Bu. Oke. Yang pertama 2 plus akar 3,8, yang satu lagi 2 min akar 3,8. Kemudian Kemudian fokusnya 4,8 plusnya dan 4,8 dan 0,8. 0,8. Asimptotnya sepertiga akar 3X min 2/3 akar 3 plus 8 min sepertiga akar 3X plus 2/3 akar 3 plus 8 ini ya. Iya Bu, harus plus 8. Oke. Dan eksentrisitasnya 2/3 akar 3. Baik, kita cek dulu ya. Coba kita Ya, lihat jawaban makasih Bu. Bintang. Bentar ya, Ibu. Jadi di sini jawaban aku mungkin agak sedikit berbeda ya dengan Triani. Kalau dari titik fokus sama titik puncaknya ya. Karena ini bentuk elipsnya itu tuh ini ya apa elips secara vertikal ya. Jadi di sini kan tadi persamaannya tuh X min 2 kuadrat per 3 min Y dikurang 8 per 1 pangkat 2 sama dengan 1. Ini persamaan elipsnya. Nah, itu kan tadi aku sama nih Lagi Matriani tadi. parbola kali ya Bintang. Parbola, Ya, bukan hiperbola. elips. Ya, Hmm. hiperbola vertikal, Ibu, maaf. Jadi, ini A kuadratnya sama dengan 3. Tadi A-nya itu sama dengan plus minus akar 3. B kuadratnya 1. B-nya itu plus minus 1. Lalu nih C-nya, C kuadrat sama dengan 3 plus 1 tambah 4. Sehingga C-nya itu sama dengan plus minus 2. Nah, ini titik fokus sama titik puncaknya tadi saya beda dengan Triani, Bu. Mungkin karena apa persamaan hiperbolanya itu vertikal, Bu. Ini kan maka 8 di koma 2 plus minus 2. Maka 8,4 dan 8,0. Lalu titik puncaknya 8,2 plus minus akar 3. Ini jadi 8,2 plus akar 3 dan 8,2 min akar 3. Ini titik pusatnya 2,8 ya. Persamaan asimptotnya itu Y min 8 sama dengan plus minus per akar 3 X min 2. Y min 8 ini plus minus sepertiga dikali akar 3X min 2/3 akar 3 min 2/3 akar 3 min 2. Jadi ini dari persamaan tersebut ini ya yang bawah ini Y sama dengan sepertiga akar 3X min 2/3 akar 3 plus 8 atau Y sama dengan min sepertiga akar 3X plus 2/3 akar 3 plus 8. Sedangkan eksistensi numeriknya ini E sama dengan plus minus C per A ya. C per A itu kan 2 per akar 3 ya. Maka ini
apa plus minus 2/3 Ibu. Mungkin maaf Ibu kalau jawaban saya kurang tepat seperti ini Bu jawaban saya Bu. Mungkin tadi saya agak sedikit berbeda juga dengan Yani tadi. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, ini karena perbedaan mengidentifikasi ya, eh, apa namanya, eh, parabolanya, jenis parabolanya, apakah dia vertikal atau horizontal. Yang pasti dia eh, berpusat di H, K ya, bukan di 0,0. Nah, kalau untuk eh, apa tadi asimtot dan eksentrisitasnya juga pusatnya berarti sama ya. Nah, perbedaannya ada di fokus dan titik puncak. Nah, karena eh, memang ketika coba diingat lagi eh, waktu apa saya kasih materi ya tentang hiperbola ya baik elips maupun hiperbola gitu ya. Kan ada tabel ya, tabel gitu yang eh, merangkum rumus-rumus ya dari fokus, puncak, persamaan, direktrisnya, kemudian natus rectum sama eksentrisitas ya. Memang untuk eksentrisitas, kemudian apa namanya latus rectum dan pusat itu ya relatif sama kan ya. Nah, bedanya ada di puncak dan fokus. Nah, kalau bentuk persamaannya demikian, coba ya di buka lagi catatannya atau PPT-nya gitu ya. Kalau bentuknya seperti ini, X min 2/2/3 dikurang Y min 8/2/1 sama dengan 1. Kayak ini teman-teman yang lain boleh komentar ya. Nah, ini kira-kira eh, termasuk hiperbola horizontal atau vertikal? Horizontal jelas, Bu. Horizontal ya? Horizontal. Kalau yang vertikal gimana? Kalau yang vertikal itu Y-nya di depan, Bu. Misal Kalau Y untuk min 8 parabola kuadrat per gimana? 1 minus X min 2 kuadrat per 3. Itu Oh, vertikal, Bu. oke. Jadi eh, kalau yang eh, horizontal X-nya dikurangkan dengan yang Y-nya gitu ya. Kalau yang vertikal Y-nya dikurangkan dengan X-nya gitu ya. Oke. Ya, itu ya. Jadi hati-hati dalam mengidentifikasi eh, persamaannya, gitu ya. Berarti kalau yang ini nomor 3 ini berarti dia hiperbola horizontal ya. Sama ini, Bu. Kalau bintang ini ngerjainnya vertikal, persamaan asimtot yang bintang pakai di sini juga bukan persamaan vertikal, Bu. Ini untuk yang horizontal. Oh oke. Nah itu juga ya sama asimptotnya juga ya. Nah, ini makanya oh ya makanya asimptotnya sama tadi ya dengan yang Triani itu ya. Nggak apa-apa. Jadi ini karena masih latihan, nah ada kemungkinan tergelincirnya di sini kita gitu ya. Jadi dalam mengidentifikasi jenis kurvanya, baik itu elips maupun hiperbola gitu ya. Nah, itu perlu tepat dalam mengidentifikasinya di vertikal atau horizontal. Gitu ya. Baik. Ada lagi yang mau eh, menanggapi? Udah nggak sengaja ngerobek tapi malah tambahin. Paling itu Bu yang kalau nentuin horizontal sama vertikal itu dilihat dari nilai A sama B-nya. Kalau Gimana gimana? Mm-mm. jadi nilai A-nya tuh harus lebih besar daripada B-nya Bu. Kan kalau di Itu nomor lagi ya, 3, cara mengidentifikasinya itu lagi ya. iya Bu. Kalau di nomor 3 kan yang paling besar itu 3, berarti 3 sebagai A-nya Bu. Sama horizontal sama vertikal, yang A-nya di depan tuh berarti yang horizontal. Oke, baik. Itu ya. Jadi eh, apa eh, ciri-ciri lain ya untuk membedakan antara yang horizontal dan vertikal. Nah, ini karena ada banyak kurva ya yang sudah kita yang harus kita pelajari.
Oh, jadi jangan sampai kebalik-balik nih. Kalau elips gimana identifikasinya? Kalau hiperbola seperti apa? Gitu ya. Oke, terima kasih Bintang dan juga Triani. Iya Ibu, maaf Ibu, mungkin saya baru paham cara mengidentifikasi dari persamaan hiperbolanya, Ya, sehingga siap. Mm-mm. terjadi apa kekeliruan dalam menulis jawaban. Oke, baik, nggak apa-apa. Lanjut ya ke nomor 3. Berarti nomor 3 ini, sebentar. 3 ini siapa ya? Oh, 3 udah ya. Maaf, maksudnya nomor 4. Ada Fariha dan eh, Tahnia ya. Silakan Fariha dulu berarti. Baik, Ibu. Sudah terlihat kan ya, Ibu? Ya, sudah. Untuk nomor 4 ini, soalnya tentukan persamaan bola yang melalui titik 1, min 1, 2, min 1, 1, min 2, min 1, 1, 0, dan min 1, min 3, 0. Sama itu kita misalin persamaan bolanya itu jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Kemudian yang pertama itu kita substitusi titik 1 min 1 2 itu ke persamaan bola tadi. Setelah kita substitusi itu didapetin persamaan 1 yaitu A min B plus 2C plus D sama dengan min 6. Kemudian substitusi lagi juga min 1 1 min 2 ke persamaan bola. Sehingga kita dapetin persamaan baru yaitu persamaan 2 min A plus B min 2C plus D sama dengan min 6. Begitu juga dengan titik min 110 kita substitusi juga didapetin persamaan ketiga yaitu min A plus B plus D sama dengan min 2. Terus juga substitusi titik terakhir titik min 1 min 30 kita dapetin persamaan 4 min A min 3B plus D sama dengan min 10. Setelah itu kita bisa eliminasi persamaan 1 dan 2 karena kan di sini ketika kita tambahin A, B sama C-nya itu hilang. Jadi bisa didapetin nilai D-nya. D tambah D itu jadi 2D, min 6 tambah min 6 jadi min 12. 2D sama dengan min 12, didapetin nilai D-nya itu sama dengan min 6. Kemudian saya pakai persamaan 3 dan 4, yang 3 itu min A plus B plus D sama dengan min 2. Persamaan 4-nya itu min A min 3B plus D sama dengan min 10. Habis itu kita substitusi persamaan 3 sama 4 ini dengan nilai D-nya tadi, min 6. Didapetin persamaan 3-nya itu jadi min A plus B sama dengan 4. Persamaan 4-nya itu didapetin min A min 3B sama dengan min 4. Habis itu saya di sini eliminasi nilai A biar kita dapat nilai B-nya. Maka di sini kita ngurangin jadi B min min 3B itu jadi 4B, 4 min min 4 jadi 8 sehingga kita dapat 4B sama dengan 8, B-nya sama dengan 2. Setelah itu kita substitusi D sama dengan min 6 dan B sama dengan 2 itu ke persamaan 3. Persamaan 3-nya itu kan min A plus B plus D sama dengan min 2. Kita substitusi min 6 sama 2. Jadinya min A plus 2 min 6 sama dengan min 2. Didapetin min A sama dengan 2, A sama dengan min 2. Habis itu kita substitusi nilai A, B, D ke persamaan 1. Persamaan satunya itu kan A min B plus 2C ditambah D sama dengan min 6. A-nya min 2, B-nya itu tadi 2 ditambah 2C min 6 sama dengan min 6. Habis itu kita dapat 2C sama dengan 4, C-nya sama dengan 2. Maka kita udah dapat semua nilainya yaitu A sama dengan min 2, B sama dengan 2, C sama dengan 2, dan D itu sama dengan min 6. Maka persamaan bolanya itu kita substitusi nilainya jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat min 2X plus 2Y plus 2Z min 6 sama dengan 0. Sudah, Ibu. Oke, baik. Ini berarti ditanya persamaan bola yang melalui ini ya 4 titik ya. Di mana keempat titik tersebut eh, apa namanya pada bola gitu ya. Jadi memenuhi persamaan bola yang diketahui tadi untuk mencari nilai A, B,
C, dan D. Kenapa harus 4 titik gitu ya? Karena variabel yang kita cari ada 4 kan, ada A, B, C, D gitu. Jadi minimal harus ada 4 persamaan gitu untuk membentuk sistem persamaan yang bisa dicari himpunan penyelesaiannya. Kalau ini mari H ya, dapat A-nya min 2, B-nya 2, C-nya 2, D-nya min 6. Persamaannya berarti X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 2X plus 2Y plus 2Z min 6 sama dengan 0. Oke, kita keep dulu, kita lihat tahniah. Coba, silakan. Ibu, saya jawabannya sama kayak Fariha, Ibu. Oke, nggak apa ditampilkan aja. Oh, betul. Baik, Ibu. Ini untuk nomor 4-nya, tentukan Oke, baik. persamaan bola. Sudah diketahui, diperoleh. Lanjut aja ya. Nilainya sama ya berarti ya. A-nya Sama, min Ibu. 2, B-nya 2, C-nya 2, D-nya 6, dan persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 2X plus 2Y plus 2Z min 6 sama 6. Oke, ini karena tahniah juga tadi nomor 5 ya, berarti dilanjutin aja yang nomor 5 ini. Baik, Ibu. Ini untuk nomor 5-nya. Sebuah bola menyinggung bidang 2x min 3y min z min 1 sama dengan min 1 dan min 2x plus 3y plus z plus 27 sama dengan 0. Nah, pusatnya terletak pada garis x sama dengan 4, z sama dengan 1, dan y-nya nggak diketahui. Tentukan titik di sumbu x yang kuasanya terhadap bola tersebut adalah 0. Nah, untuk mencari yang step pertama itu kita harus cari nilai y dari pusatnya. Nah, kan kita tahu nih bolanya menyinggung dua bidang. Nah, berarti untuk kita dapat persamaan, kita bisa pakai rumus jarak, yaitu jarak antara titik pusat dengan bidang singgung yang pertama ini. Nah, berarti kan D sama dengan mutlak X1 plus BY1 plus CZ1 plus D per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, tinggal masukin aja yang dimana A-nya itu 2 dari persamaan bidang singgungnya, B-nya itu min 3, C-nya itu min 1, berarti D-nya 1. Karena ini kan harusnya kalau dipindahin ke kiri jadinya plus 1. Nah, habis itu untuk X1, Y1, Z1-nya itu X1-nya 4, Y1-nya tetap Y1 karena belum diketahui, dan Z1-nya 1. Ini dari pusatnya, yaitu X sama dengan 4 dan Z sama dengan 1. Setelah dihitung, didapatkan nilai D itu sama dengan mutlak 8 min 3Y1 per akar 14. Nah, yang kedua masih sama caranya, tapi kita pakai persamaan bidang singgung yang kedua yang itu yang min 2x plus 3y plus z plus 27 sama dengan 0. Nah, setelah dimasukin ke rumusnya, rumus jarak, didapatkan jaraknya itu mutlak 20 plus 3y dikurang akar 14. Nah, di sini kan D sama dengan D. Nah, yaudah kita sama denganin aja, jadinya 8 min 3YI per akar 14 sama dengan 20 plus 3YI per akar 14. Akar 14 jadi dicoret, dan kita dapat nilai YI-nya itu min 2. Berarti pusatnya itu 4, min 2,1. Karena Y1-nya udah dapat, yaitu min 2. Nah, sekarang kita pengen cari nilai R-nya gitu. Nah, ternyata nilai D itu sama dengan R karena jarak antara titik pusat sama salah satu bidang singgung itu kan jari-jari sama dengan jari-jari. Nah, berarti kita masukin aja ke rumus tadi, D sama dengan 8 min 3YI per akar 14, yang dimana YI-nya itu min 2. Dan dihasilkan D-nya sama dengan akar 14, yaitu atau enggak bisa dapat dibilang R itu sama dengan akar 14. Nah, ternyata dari soalnya itu
kita ketahui bahwa titik kuasa berada di sumbu X. Nah, berarti titik kuasanya itu N X00, karena kan kalau di sumbu X berarti sumbu Y-nya sama dengan 0 dan Z-nya sama dengan 0. Nah, jadi yang dimana nilai kuasanya itu dari soal itu 0, dan di sini kita masukin aja nilai A, B, C-nya itu pusatnya sama R kuadratnya itu berarti 14. Dan setelah dihitung nilai X-nya itu, nilai titik kuasa X-nya itu X sama dengan 7 atau X sama dengan min 7 atau X sama dengan 1, Ibu. Baik ya, ini baik ditanya apa tadi nilai titik di sumbu X ya. Ketika diketahui kuasa bola terhadap bolanya itu sama dengan 0. Nah, ini pusat. Kita perlu tahu pusat ya. eh, untuk menentukan jari-jarinya juga pusatnya belum diketahui, tapi diketahui bola itu menyinggung dua bidang singgung ini ya. Berarti pakai konsep jarak ya. D di sini tidak lain adalah R ya. Karena jarak dari pusat ke bidang singgung itu tidak lain adalah jari-jari. Dari bidang singgung yang pertama kita dapat persamaan jari-jari ya yang memuat komponen Y-nya ya. Dari bidang singgung yang kedua juga kita dapat jari-jari yang masih memuat variabel Y-nya ini ya. Nah, ini baik yang dari bidang singgung 1 maupun 2 kan jari-jarinya sama ya panjangnya ya. D-nya ini ya, jaraknya. Sehingga diperoleh nilai Y-nya. Dari salah satu nilai persamaan D itu bisa kita substitusi ya untuk mencari R-nya. Sini dapat R-nya akar 14. Nah, karena kuasanya 0 ya, apa namanya, dan ditanya titik di sumbu X nih. Berarti di sini Ania tadi dapat 3 kemungkinan ya. X-nya 7 atau min 7 atau 1 gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke Abdullah. Ya. Silakan Abdullah, Terima kasih, Bu. sama-sama. Ya, soalnya sebuah bola menyinggung dua buah bidang yang berpusat di garis X sama dengan 4 sama Kecil dengan tuh 1. suaranya. Kedengeran nggak? Cukup kedengaran. Tentukan titik di sumbu X yang kuasanya terhadap bola tersebut adalah 0. Sini kan ada bola yang menyinggung dua buah bidang. Berarti kita bisa pakai rumus jarak titik ke bidang buat nyari jari-jarinya. Yang kiri itu bidang pertama, yaitu R sama dengan mutlak 2X dikurang 3Y dikurang Z tambah 1 dibagi dengan akar dari 4 ditambah 9 tambah 1. Terus kita substitusi titik pusatnya yaitu X4 dan Z sama dengan 1. Karena Y-nya belum diketahui jadi didiemin aja. Ntar didapat mutlak 8 dikurang 3Y dibagi akar 14. Buat yang bidang kedua caranya sama, nanti dapat mutlak 20 plus 3Y dibagi akar 14. Karena ini sama-sama jari-jari dari bola yang sama, berarti kan sama aja. Terus jadi didapat mutlak dari 8 dikurang 3Y sama dengan mutlak dari 20 ditambah 3Y. Di sini saya kuadratkan kedua ruas, terus dipindah ruas yang kanan jadi ke kiri. Ntar didapat Y sama dengan min 2. Maka didapat pusat bolanya itu 4, min 2,1. Terus dicari R-nya disubstitusi ke persamaan yang kiri ataupun yang kanan, ntar didapat jari-jarinya adalah 14 per akar 14. Nah, karena titik di sumbu X, maka Y sama Z-nya itu nilainya 0. Dan titik kuasanya itu 0, berarti titik kuasanya ada pada bola. Terus kan persamaan bolanya itu X min 4 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat ditambah Z min 1 kuadrat sama dengan 14. Titik kuasanya di X, 0,0. Berarti
persamaan kuadratnya kita bikin 0. Nolnya itu dapat dari titik kuasa. Jadinya X min 4 kuadrat ditambah 0 plus 2 kuadrat ditambah 0 dikurang 1 kuadrat dikurang 14. Nanti dapat persamaan X kuadrat dikurang 8X ditambah 7. Nah, itu ntar didapat X sama dengan plus 7 dan X sama dengan 1. Oke, sama ya. Jawabannya sama nih, walaupun kelihatan ada yang berbeda ya, tapi sebetulnya sama ya. Ini kayak R-nya 14 per akar 14. Kalau dirasionalkan juga sama akar 14 ya. Sehingga nilai X-nya juga sama 7, X sama dengan 7, X sama dengan min 7, dan X sama dengan 1. Saya Oke, X-nya terima 7 sama kasih. 1 doang, Bu. Oh, berapa ini? 7 plus 7 dan 1 doang. Nggak ada min Oh, ini 7. plus 7. Oke. Nah, kita lihat kira-kira apa yang menyebabkan berbeda. Kenapa? Tadi Tahnia ada 3 ya? Iya Ibu, maaf Ibu, harusnya itu yang min 7 enggak. Harusnya 7 sama 1. Oke, 7 sama 1 aja ya. Baik. Eh, karena memang kalau dia berupa persamaan kuadrat, maka akarnya ada 2 gitu ya. Oke, ada tanggapan dari teman yang lain? Cukup ya? Atau ada pertanyaan dari soal-soal ini? Ini eh, apa namanya? Saya coba buat soal ini aja ya, yang eh, merepresentasikan setiap materi gitu ya. Ada elipsnya, kemudian ada hiperbola dan juga bola gitu ya. Hmm, ada tentang garis singgung, ada asimtot, kemudian unsur-unsur elips maupun parabola. Nah, kemudian ada bola yang berkaitan dengan persamaannya, kemudian ada juga yang berkaitan dengan bidang singgung dan juga kuasa terhadap bola ya. Eh, sebenarnya buat men-trigger aja gitu ya. Mungkin kan selama beberapa pertemuan ini eh, udah agak-agak lupa misalnya gitu ya konsep-konsep yang awal-awal elips parabola dan seterusnya gitu ya. Dengan mengerjakan soal tadi kan jadi lihat-lihat lagi ya, lihat-lihat lagi rumus-rumusnya, konsepnya gitu. Kemudian juga apa ya tadi ya yang penting juga untuk mengidentifikasi sebenarnya ini tuh jenis kurva apa begitu. Nah, ini untuk di soal sih tadi diketahui semua ya. Ini ada elips, kemudian ada eh, parabola dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau nanti semakin sering berlatih, harusnya kalau diberikan sebuah persamaan udah bisa identifikasi gitu ya. Nah, ini apa ya? Ini elips kah, hiperbola atau bola seperti itu ya. Oke, Alhamdulillah kelima soal yang tadi diberikan sudah bisa dikerjakan ya dalam waktu yang relatif singkat begitu ya dan sudah dibahas semua. Kemudian insya Allah sudah siap ya untuk menghadapi UAS di hari Senin gitu ya. Karena tadi saya lihat sementara ini nggak ada barengannya dengan mata kuliah yang lain, mudah-mudahan bisa fokus ya mempersiapkan UAS geoanalitik ini. Dan nanti di hari Rabunya insya Allah juga ada UAS georuang gitu ya. Eh, dari saya cukup sekian. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan ini. Ibu izin nanya, Bu. Ya, silakan. Ini terkait georuang kan kalau sebelum UTS itu bulannya sempat pakai GeoGebra. Kalau nanti UAS nggak ada kan ya, Bu? Iya, nggak pakai gitu. Cukup di awal aja udah perkenalan GeoGebra. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, Ibu ini sama-sama. untuk yang diagonal di soal dikasih tahu kan Bu, itu elips, itu hiperbola, itu bola gitu kan ya Bu? Saya belum bikin soalnya sih, nanti Oh, lihat ya. Ya, tadi yang saya bilang ya, nanti eh, kalau sering berlatih mungkin bisa diidentifikasi sendiri ya.
Saya insya Allah bikin soalnya juga yang tidak rancu gitu ya. Jadi harusnya eh, walaupun misalnya nggak ada keterangannya gitu, tapi bisa dipastikan itu bisa dikenal gitu ya. Ya baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Cukup ya? Permisi Bu, Ya, silakan. maaf mau bertanya, cara mengidentifikasi kalau elips vertikal sama horizontal itu bagaimana ya Bu dari persamaannya? Kalau Kalau persamaan elips, elips ya, ya yang horizontal dan vertikal dan vertikal. horizontal, cara mengidentifikasinya. Kalau dari persamaannya, lihat di ininya ya, yang penyebutnya itu ya. Kalau yang eh, mayornya, yang A-nya itu kan lebih besar ya. Jadi kalau di bawah X kuadratnya itu penyebut, kan misalnya X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4. Nah, berarti penyebut di bawah X kuadrat kan lebih besar ya. Ya, Maka itu elips horizontal. Sebaliknya, kalau misalnya di elips vertikal, kalau X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 9, nah, kan berarti nilai A kuadratnya ada di bawah Y kan, sebagai penyebut yang Y kuadrat. Berarti itu elips vertikal. baik Ibu mungkin sudah jelas. Terima kasih. Baik, sama-sama. Pertanyaan dari saya hanya itu saja Ibu. Baik, ada lagi dari teman-teman yang lain sebelum kita akhiri? Cukup ya? Ibu, Ya, untuk silakan. UTS itu hari Senin jam berapa, Ibu? Analitik kalau di jadwal sementara ini yang sudah saya terima jam 13, jam 1. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tadi ya, geonatik jam 1, semoga nggak ada perubahan ya, dan georuang Rabu jam 10, tadi saya bilang jam 10. Ada lagi? Cukup ya. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan hari ini. Selamat belajar ya. Eh, Semoga bisa mempersiapkan dengan baik dan bisa maksimal ya nanti saat pengerjaan UASnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baik Ibu atas ilmunya. Sama Salib ya. Sama-sama, terima kasih Ibu.